Oke guys, di video kali ini saya bakal bahas Indomaret lagi. Di video kali ini saya bakal kasih tips-tips buat teman-teman yang ingin daftar Indomaret supaya pendaftaran kalian itu berlangsung cepat dan tidak terlalu memakan waktu yang lama. Simak videonya sampai selesai ya, terima kasih. Oke guys, jadi sebenarnya daftar Indomaret itu susah-susah gampang ya guys. Sebenarnya kembali lagi ke rezeki masing-masing gitu ya kan. Cuman di Indomaret itu ada bulan-bulan tertentu yang membutuhkan personil sangat banyak, dan ada juga bulan-bulan tertentu yang tidak terlalu mementingkan personil. Cuman rata-rata di setiap daerah itu memang selalu membuka open locker atau rekrutmen Indomaret gitu. Saya juga sebenarnya nggak ngerti kenapa setiap hari atau setiap bulan, setiap minggu itu selalu ada penerimaan. Sementara kadang kalau kita lihat di lapangan personil itu sebenarnya udah cukup gitu. Jadi gini, bulan-bulan besar tadi itu otomatis membutuhkan karyawan yang banyak, dan bulan-bulan tertentu tadi yang tidak terlalu mementingkan karyawan yang banyak, otomatis itu adalah bulan-bulan yang sudah sisa-sisa atau bulan hari besar. Contohnya selesai lebaran haji, itu kan sebelumnya udah lebaran Idul Fitri, baru lebaran haji. Nah setelah itu biasanya baru banyak yang resign atau banyak yang keluar gitu. Begitu juga setelah bulan 12. Nah setelah bulan 12 otomatis kan tahun baru. Nah di tahun baru itu sendiri itu juga banyak nanti yang bakal resign atau bakal yang keluar atau yang bakal habis kontrak terus tidak diperpanjang. Nah itu macam-macam juga guys. Jadi gini, di Indomaret itu ada yang namanya standar personil toko. Nah di toko sendiri ada yang namanya kapasitas personil toko. Masing-masing toko itu sebenarnya sudah ada kapasitasnya masing-masing. Misal nih, di dekat rumah teman-teman ada yang namanya Indomaret biasa, Indomaret reguler, atau yang franchise yang tidak ada namanya. Nah jadi di situ tuh udah ada kapasitasnya gitu. Misalkan di toko teman-teman dekat rumah teman itu namanya toko reguler, jenisnya toko reguler gitu. Sedangkan yang agak jauh itu ada yang Indomaret lebih besar dan itu adalah toko khususnya gitu. Jadi banyak shiftnya personil itu sebenarnya tergantung sales tadi dan jenis tokonya. Toko reguler itu rata-rata di 6 orang dan 7 orang personilnya standarnya. Dan untuk toko khusus rata-rata 8 sampai 10 orang. Jadi gini, standar operasional personil, standar personil banyaknya gitu maksud saya, itu tergantung kepada sales juga. Jadi semakin kecil sales otomatis bakal semakin sedikit juga gitu. Yang saya tahu personil paling sedikit itu adalah 5 orang. Itu juga salesnya udah sedikit banget tuh guys. Dan rata-rata di standarnya adalah 6 orang. Itu juga kalau personil daerah lain itu nggak terlalu penting ya, atau tidak terlalu butuh gitu. Nah, jadi toko-toko itu rata-rata standarnya adalah 6 sampai dengan 7 personil. Pengaruhnya personil tadi itu lari lagi kembali kepada pendapatan atau SPD toko tadi itu. Jadi semakin besar sales toko, maka semakin banyak juga personilnya gitu. Jadi kayak toko khusus itu ada namanya toko khusus. Toko khusus itu adalah toko yang lebih besar ya, dan penjualannya juga lebih banyak barang-barangnya dan macam-macam yang dijual juga. Toko-toko khusus ini rata-rata di tempat-tempat pemukiman padat dan di kota-kota besar yang dekat kampus atau perumahan-perumahan elit gitu. Jadi toko khusus sendiri itu otomatis wajib membutuhkan banyak personil karena penjualan mereka juga pasti lebih besar gitu. Ditambah model tokonya juga pasti lebih besar gitu. Nah, jadi ada pula yang namanya toko reguler tapi standar personilnya itu banyak gitu. Nah, biasanya sendiri itu terjadi karena salesnya itu banyak atau salesnya besar, atau juga karena itu di hari-hari nasional atau hari besar. Jadi buat teman-teman ini saya kasih tips supaya pendaftarannya itu nanti bagus atau lebih mudah atau juga lebih cepat. Jadi di Indomaret itu ada yang namanya hari besar atau kami bilang itu hari seasional gitu.
Hari seasonal itu mulai dari bulan Ramadan, mulai bulan puasa, terus ke Lebaran, ada juga bulan Lebaran haji, terus disambung bulan Agustus, disambung lagi sama tahun baru. Untuk yang nasionalnya yang saya tahu gitu. Cuman kalau di daerah Bali mungkin ada yang namanya perayaan Nyepi. Itu saya kurang tahu sih kalau itu. Jadi gini, di bulan-bulan yang tadi itu kan otomatis sales toko itu bakal banyak gitu. Juga itu berpengaruh ke standar personil. Personil itu otomatis pasti bakal ditingkatkan lagi banyaknya. Misal standarnya biasanya cuma 6, itu bisa dibuat 8 atau dengan 9. Bisa ditambah kasirnya, atau bisa ditambah pramuniaganya, atau store crew boy dan girlnya. Itu bisa ditambah ya guys, drastis. Itu memang selalu ditambah gitu, nggak mungkin enggak gitulah. Karena yang namanya seasonal itu kan barang lebih banyak, penjualan lebih banyak, toko ramai, dan memang hari besarnya lah ibaratkan gitu. Terus buat teman-teman nih, daftarnya itu kalau bisa 2 minggu atau sebulan sebelum hari besar itu tadi. Misalkan gini, ini saya bikin video di bulan 11, sebentar lagi kan ini udah bulan 12. Nah biasanya di awal bulan 12 nanti itu udah mulai seasonal. Seasonal itu menjelang hari besarnya. Jadi barang yang datang ke toko itu biasanya 2 kali lipat dari barang biasanya gitu. Otomatis kan biasanya pertambahan personil. Jadi di situ kebutuhan personil kan banyak setiap tokonya. Otomatis rekrutmen itu dipercepat dan penerimaan lebih besar kuotanya. Jadi buat teman-teman silakan daftar di bulan-bulan yang mendekati hari-hari besar. Contohnya di sebulan sebelum bulan puasa atau bulan Ramadan, itu kalian wajib daftar karena itu peluangnya bener-bener bagus gitu. Karena menjelang seasonal itu momennya besar, ditambah penerimaannya juga besar. Di bulan Ramadan, terus di bulan sebelum Lebaran Haji, baru bulan 11. Bulan 11 ini memang udah wajib kali, soalnya kalau Lebaran kan dia bulannya juga beda-beda, ganti terus makin lama makin cepat gitu. Kalau bulan Agustus juga tetap jadi selalu. Cuman penerimaan paling besar itu memang ada di bulan Ramadan dan sebelum tahun baru. Nah setelah itu saya nggak terlalu menjamin, karena kadang nggak semua daerah itu membutuhkan gitu. Misalkan di daerah A itu buka loker memang, cuman kapasitas di daerah A itu udah penuh. Mungkin aja itu hanya kalian tuh cuman dibikin stok atau dibikin cadangannya mereka supaya nanti sewaktu-waktu ada yang habis kontrak tapi nilainya juga nggak bagus, jadi nanti bisa aja tinggal main dibuang gitu, atau mereka tidak diperpanjang dan akan diproses selanjutnya ke kalian gitu. Cuman kan itu mungkin buat kalian kan bakal makan waktu, jadi makin lama kalian gitu nunggunya. Jadi untuk saran saya ya di bulan-bulan itu yang bagus untuk pendaftarannya gitu. Karena memang peluang-peluang itu yang ada di bulan itu memang sangat bagus gitu. Nah, selain bulan-bulan itu tadi yang 3 bulan atau 4 bulan yang saya sebutkan tadi, yang menjadi peluang utama kalian pendaftaran makin cepat atau penerimaannya besar, ada juga contohnya di daerah kalian itu ada buka toko baru. Misalkan ada satu buka toko baru gitu. Otomatis standar personil tadi kan sebenarnya sudah ditetapkan. Misalkan ada di satu area itu ada 80 orang. 80 orang itu untuk 9 toko. Otomatis kan bakal ada toko baru lagi. Di toko baru tadi nggak mungkin dong ngambil yang dari yang lain, otomatis kan kurang. Mungkin aja diambil yang lain itu adalah pemimpinan shiftnya atau pramuniaga senior atau kasir yang senior gitu. Nah jadi otomatis mereka yang lain yang diambil tadi kan pasti bakal kekurangan. Nah disitulah peluang teman-teman buat daftar dan keterimanya juga lebih besar gitu. Kalau misalkan ada buka toko baru, itu sebenarnya peluang buat kalian ada, buat kami yang lainnya ada juga. Karena kalau ada buka toko baru, otomatis ada yang bakal naik jabatan dan bakal ada anak baru yang masuk, gitulah intinya.
Oke guys, jadi sampai sini aja video kali ini. Semoga tips-tips dari saya tadi sangat membantu buat kalian yang masih mau daftar di Indomaret. Buat teman-teman yang masih ada pertanyaan, silahkan komentar di bawah dan sebisa mungkin pasti saya jawab. Buat kalian juga silahkan DM ke Instagram saya, tanyakan. Sebisa mungkin saya jawab juga. Yang penting kalian sopan dalam bertanyanya. Oke, jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Terima kasih.